mau promoin buku. Selamat datang ya buat teman-teman yang baru nonton di channelnya live streaming Jagung Kebudayaan BKN bersama PDI Perjuangan. Nah di sini kamu juga ada produk buku karya Bapak Mansur Hidayat, yaitu selaku Kepala BKN Cabang PDIP Perjuangan Kabupaten Lumajang. Nah di sini ada buku Arya Wiraraja Lamajang Tigang Juru. Ini bukunya adalah menceritakan tentang sejarah perjalanan suatu wilayah yang subur dan suci di tanah Jawa yang berada di timur Mahameru, yaitu yang sekarang kita tempati itu bernama Lamajang, yang awalnya diperintah oleh seorang ratu bernama Narararya Kirana dan mencapai puncak kebesarannya ketika diperintah oleh Arya Wiraraja. Itu mungkin sedikit kutipan dari buku Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru. Untuk yang selanjutnya ada buku Membangkitkan Majapahit Timur. Nah ini bukunya, bisa kalian lihat. Buku ini menceritakan bagaimana perjalanan para pelestari situs Biting mempertahankan situs bersejarah ini yang mengalami perusakan hebat. Jadi pada saat itu situs Biting ini ada peristiwa bersejarah yang mengalami perusakan hebat ketika dibangun perumahan, yaitu PT Bumi Biting Indah. Mungkin di tahun berapa Pak Mansur yang dibangunnya PT Bumi Biting Indah? Itu di tahun berapa? Tahun 96. Oh, jadi perusahaan Bitingnya di tahun 1996. 96. Nah, yang selanjutnya ada itu buku Kiai Ilyas, Pahlawan Santri dari Lumajang. Nah, ini ditulis oleh Kiai Haji Amak Fadoli dan dimutakhirkan kembali oleh Bapak Mansur Hidayat. Di mana buku ini adalah menceritakan bagaimana perjuangan Kiai Ilyas sebagai komandan pasukan Hizbullah dalam mempertahankan kemerdekaan menghadapi gempuran pasukan Belanda pada saat itu. Lanjut. Dan ini adalah karya Pak Mansur yang benar-benar lagi viral nih Pak Mansur, yang lagi booming, yaitu buku Mayor Jenderal Imam Sujai. Jadi buku Mayor Jenderal Imam Sujai ini menceritakan seorang pejuang pergerakan dari Lumajang yang kemudian ikut mendirikan Cikal Bakal TNI dan kemudian menjadi Panglima Divisi Untung Suropati yang bermarkas di Malang. Nah, kalian bisa dapetin beberapa buku ini, yaitu dari yang pertama buku Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru, kemudian buku Membangkitkan Majapahit Timur, dan buku yang ketiga Kiai Ilyas, Pahlawan Santri dari Lumajang, dan buku Mayor Jenderal Imam Sujai. Dan ini bukunya buku-buku bersejarah semua. Jadi kalian kalau misalkan mau pinter, mau tahu sejarah-sejarah Lumajang, kalian wajib beli buku ini. Bagi yang suka sama sejarah pasti kalian nggak bakalan nyesal. Dan kalian bisa pesan buku ini di rekan-rekan kita, yaitu bisa didapatin di Saudara Said Abdullah. Catat nomornya bagi kalian yang mau beli, yaitu di nomornya 085 231 077 527. Bagi yang mau cepat dicatat, saya ulangi lagi ya, 085 231 077 527 atas nama Said Barata. Udah sekian itu dari, jangan lupa dibeli bukunya, kalian nggak bakalan nyesal. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti diketahui saudara-saudara, para netizen sekalian, yang namanya Hari Buruh berasal dari perjuangan buruh di Amerika ya Ibu Bapak sekalian. Terus gimana di Indonesia? Indonesia tentu juga ada perjuangan kaum buruh. Perjuangan kaum buruh di Indonesia dimulai sekitar
tahun 1917-an, di mana pada saat itu tokoh-tokoh pergerakan rakyat Indonesia, terutama yang bergabung dalam Sarekat Islam, ada nama Semaun, berasal dari Sarekat Islam Semarang, yang merupakan salah seorang ketua BSTP. BSTP itu adalah Vereniging for Fun Sport and Transport Personnel. Jadi Serikat Buruh Kereta Api. Bahasanya agak ruwet bahasa Belanda. STP itu jadi sekarang menjadi Serikat Buruh Kereta Api. Dan juga ada Pak Suryo Pranoto. Beliau ini adalah tokoh pergerakan buruh Sarekat Islam dari Yogyakarta, yang mana sempat dijuluki si Raja Mogok karena perjuangan mogoknya. Jadi kalau dulu 100 tahun yang lampau, mungkin Cak Adam, Ibu, kita dari Bung Danang, 100 tahun yang lampau para pejuang buruh sudah memulai perjuangannya untuk memulai menata harga diri rakyat Indonesia. Dan hari ini kita bangga bisa menghadirkan para penerus beliau-beliau. Tentu saja itu pada zaman Belanda. Pada zaman kemudian hari berganti, pada zaman kemerdekaan, para pejuang buruh juga tidak hanya bekerja gunting pabrik. Dalam sebuah lagu ada gunting pabrik puter-puter terus itu, barisan pekerja itu. Tetapi juga mengangkat senjata, ya Ibu Adam, ya. Bagaimana mereka juga mengangkat senjata bersama para tentara keamanan rakyat, menjadi laskar-laskar buruh, mempertahankan kemerdekaan kita. Dan perlu diketahui pada saat pada saat pemerintahan Bung Karno, Serikat Buruh luar biasa, semua diwadahi, semua difasilitasi. Di sini juga ada, kita sebutkan saja, ada Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Ini penerusnya Cak Adam Bahiro hari ini di Lumajang, adalah afiliasi politiknya kalau dulu ke Nahdlatul Ulama pada saat didirikan, dan hari ini dulu sebagai partai, hari ini NU sebagai jamiyah, ya, jamaah, ya. Seperti itu. Dan kemudian juga ada KBM, Kesatuan Buruh Marhen. Ini adalah serikat buruh yang dipunyai oleh Partai Nasional Indonesia. Dan hari ini KBM belum terlalu bangkit. Dan kemudian ada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia atau Gasbindo, adalah serikat buruh yang dimiliki oleh Partai Masumi. Dan juga ada Sentral Organisasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yang dimiliki oleh Partai Komunis. Dan kemudian pada 65 SOPSI ini juga terlibat tanda kutip peristiwa 1 Oktober atau 30 September dan sebagainya, sehingga dilarang. Tapi yang lain-lain mungkin yang Masumi, karena sudah tidak ada partainya, tidak dihidupkan lagi. Dan yang ada sekarang adalah Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana perjuangan serikat buruh yang ada di Lumajang ke depan, di sini kita diskusi sedikit dengan diskusi bincang-bincang lagi dengan para tokoh buruh yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, yang perlu kita tanya, mungkin cerita terkait SPSI ini sangat menarik, Ibu, ya. Karena SPSI ini didirikan ketika semua serikat buruh di Indonesia dilarang atau diharamkan, tanda petik diharamkan. Jadi tidak hanya agama yang mengharamkan, tapi Orde Baru itu sering juga mengharamkan. Dan pada saat itu tahun 85 ada SPSI, Serikat Buruh, itu serikat pekerja seluruh Indonesia. SPSI itu dulu
sempat dicibir karena wah itu anteknya pemerintah. Tapi hari ini bagaimana Bu Sri Sumarliani tidak menjadi tanda kutip anteknya pemerintah, tetapi adalah memang betul-betul memiliki cerita perjuangan bagi kaum buruh itu sendiri. Karena ada 52 perusahaan yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kabupaten Lumajang. Kalau beliau ngantek ke pemerintah saja hari ini nggak laku juga gitu SPSI. Tapi buktinya SPSI di Indonesia dan di Lumajang semakin menempati hati masyarakat atau kelompok buruh. Itu gimana ceritanya untuk mengubah image itu, Ibu? Terus satu hal tadi yang saya dengar dari Pak Nanang ya, agak menggelitik saya. Nah, menggelitik saya gini. Kalau tadi disampaikan Pak Nanang tentang buruh dan nelayan, Pak. Memang buruh ada yang berdampak, apalagi nelayan. Satu hal Pak, maaf sharing aja Pak, saya tidak menggurui ya. Gerotok menggurui. Jadi gini, kita melihat buruh ini kan ada dua sisi Pak. Nah, dua sisinya itu kalau yang saya sampaikan itu adalah antara mitra, antara pengusaha dan pekerja, ibarat suami istri, itu adalah tempatnya di lingkungan yang penerima upah, berarti suatu badan hukum. Nah, tetapi yang saat ini banyak berdampak ke pandemi itu justru di luar itu, yang bukan penerima upah Pak. Jadi bukan penerima upah itu seperti petani, terus tukang bakso yang satu grup itu ya, tahu-tahu jualannya nggak laku, terus dia itu bukan penerima upah. Apakah dia bisa berserikat? Bisa sejenis dari sejenis, tetapi kan tidak semudah yang penerima upah. Apakah ada jalan lain? Ada. Itu kan ada di Permenaker. Mereka bisa masuk ke BPJS kan juga bisa datanya. Ini kan PR juga kalau Bapak bisa berjalan seiring. Nah, seiring ya Pak, tidak bersama-sama, seiring. Jadi melalui jenengan yang bidang ya, itu petani, nelayan, itu kan bisa Pak, kesejahteraan mereka dimasukkan ke sana. Saya rasa lebih leluasa karena dia kan jaminannya 24 jam Pak. Nah, ini yang tidak semua orang tahu dan paham. Lah, mungkin kalau di sini banyak waktu, banyak tenaga, kan bisa mereka dipahamkan. Pemerintah membuat aturan itu kan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Iya. Nah, iya kan? Ada undang-undang sistem jaminan nasional. Nah, itu mereka tidak paham itu. Kenapa saya bisa katakan itu? Saya sudah nyoba ya ke orang yang jual obat itu Pak, yang keliling gitu ya. Dia kan risiko diserempet mobil. Lah mungkin toh Pak, kita kan enggak tahu. Terus di jalan misalkan sampai ke Pronojiwo itu kan, kalau ada kecelakaan siapa yang nanggung? Kan susah Pak, masuk rumah sakit kan mahal. Nah, ini kalau mereka dipahamkan, itu saya rasa program pemerintah pun jalan. Dan ini juga berimbang, jadi tidak sampai ada piutang segala macam gitu. Jadi saya rasa mungkin saya sharing Pak, saya tidak menggurui, tetapi saya nitip, tolong dirangkul itu. Nah, dan juga kepada mungkin yang mendengarkan, yang bekerja di perusahaan, kalaupun belum terbentuk serikat pekerja, kami terbuka, monggo kita sama-sama membesarkan tempat di mana kita mengais rezeki. Saya rasa itu Pak. Jadi harapan saya memang kita ingin program pemerintah itu jalan, masyarakat itu sejahtera,
Kan itu tujuannya. Saya rasa itu. Ya, ya, terima kasih Ibu. Memang berbicara serikat buruh, sudah 100 tahun perjuangan buruh sampai hari ini khususnya di Lumajang. Saya beberapa waktu yang lalu didatangi oleh teman-teman buruh sebenarnya. Mereka bilang tidak ada serikat pekerja dan sebagainya. Kita ingin datangkan mereka di sini untuk hadir di sini di sebuah perusahaan kayu yang ada di Kecamatan Tempeh ya. Itu tidak ada serikat pekerjanya, kita ingin hadirkan supaya berkenalan dengan para pejuang di sini. Tapi ya hari ini mereka tidak hadir, mungkin masih tanda tanya, mereka pada takut-takut juga itu. Padahal badannya besar-besar itu Ibu badannya. Dan lewat telepon juga tidak berani kayaknya. Ya barangkali nanti tak titipkan saja sama para pejuang-pejuang yang luar biasa. Artinya begini, kepada teman-teman buruh gitu ya, saya tidak bayangkan itu loh, yang teman-teman buruh yang kuat itu ya, kadang-kadang yang banyak yang laki-laki yang menghubungi saya beberapa waktu yang lalu itu saja takut itu. Saya tidak bayangkan Bu Sri dulu, Bu Sri Sumarliani itu masuk serikat buruh gitu ya, serikat pekerja ini kok hebat ya, ada perempuan masuk serikat pekerja kan gitu ya Cak Adam. Ini hal yang luar biasa bagi perempuan Indonesia, perempuan yang ada di Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan dulu dong. Meskipun penonton kita sangat sedikit ya, tepuk tangannya membahana. Jadi begitu Ibu. Dan ini pemberitahuan dari Profesor Dr. Lani Ramli. Beliau mohon maaf tidak bisa bertelepon karena ternyata beliau sedang kecapean, jadi sakit ya, vertigo. Jadi menurut dokter diberitahukan tidak bisa berdiskusi terlalu panjang. Tapi pada intinya beliau memberi pesan terkait dengan PHK seperti tadi yang disampaikan para narasumber. Buruh itu ibarat suami istri di sini. Beliau kita baca pesannya ya supaya para pendengar di sini bisa mendengarkan. Kalau sampai terjadi PHK, minta PHK secara baik dan benar. Ada perhitungan pesangon sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Namun apabila diminta dikurangi, coba tengok bagaimana keuangan perusahaan, dan tentunya kita mau bekerja sama supaya tetap dapat melangsungkan kehidupan masing-masing. Beliau pesannya ibarat orang cerai oke, tapi silahkan baik-baik. Jadi kalau dirumahkan itu kan masih pisah ranjang ya, pisah ranjang, nanti bisa rujuk lagi loh. Belum talak 3 juga. Kalau di PHK ini talak, jadi harus baik-baik menurut Profesor Lani Ramli ya. Seperti itu. Terima kasih Profesor Lani Ramli yang telah memberi pandangan hukum. Katanya beliau juga ibarat orang cerai, silakan baik-baik diberi bagian meskipun tidak 100% memuaskan kita. Namun tetap punya modal untuk melangsungkan hidup yang baru, alias harta gonogini ya Ibu ya. Ya Adam ya seperti itu. Barangkali itu dari Profesor Dr. Lani Ramli di Surabaya. Terima kasih banyak, meskipun beliau agak sedikit kurang fit, kurang sehat. Semoga cepat sembuh Ibu Profesor, sehingga nantinya bisa membantu para buruh yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur pada umumnya. Dan balik sekarang kepada ini ya, Sarbu Musi, Cak Adam Bahiro. Nah, kalau tadi Sarbu Musi besar kembali itu mulai ditata. Kalau SPSI zaman Orde Baru menjadi besar langsung lari gitu kan. Sarbu Musi pernah besar terjatuh tersandung gitu ya. Jatuh tersandung, untung ada barokah para kiai, para ulama kita, bangkit lagi tahun 98. Kira-kira bangkitnya ini gimana? Sekarang Sarbu Musi itu apa yang sedang dibina atau anggotanya bagaimana dan sebagainya?
Monggo diceritakan. Iya, baik. Memang kita kalau istilahnya kalau di SPSI PUK ya. Kalau di Sarbu Musi itu namanya basis. Jadi basis kepengurusan yang ada di sebuah perusahaan. Memang tidak mudah. Katanya Pak Mansur tadi ada temennya badannya gede-gede ya. Tapi tidak mau menjadi pengurus basis. Tidak mau jadi laporan terus ya. Laporan terus jadi. Saya pernah ya Bu, di PTP Kertowono kita bentuk basis Sarbu Musi di sana. Sudah kita SK-kan, sudah resmi. Tahu-tahu dapat 1 minggu datang lagi, mengundurkan diri katanya. Dia itu takut. Nah, katanya jangan tadi itu. Iya. Orangnya gede-gede tapi takut. Padahal sudah diatur di dalam aturan undang-undang itu. Ya. Nah, tolong ini dipelajari, dibaca. Ya. Kita sudah sampaikan macam-macam. Tapi dia tetap takut. Takut dipecat, takut macam-macam. Loh ini ada yang sudah dipecat juga atau dirumahkan tetap takut juga. Takut juga. Ya inilah. Memang tidak mudah gitu loh. Ya kalau pengurusnya misalkan kan pengurus itu kan harus jadi karyawan di situ. Iya, Tidak iya. boleh orang di luar karyawan. Jadi Tiba-tiba misalnya saya gitu jadi pengurus itu tidak boleh juga ya. Tidak boleh. Bukan buruh. Tidak boleh. Harus karyawan tetap. Kalau pensiun harus berhenti. Oh jadi pengurus. Jadi pengurus berhenti, ganti yang baru. Gitu. Ketuanya misalkan pensiun. Nah terkait Sarbu Musi ini kan Nah, namanya Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin. Orang melihatnya itu yang namanya Sarbu Musi di bawah NU itu kan biasanya kalem ya ada. iya. Bayangannya Serikat Buruh ini kalem, tapi kenyataannya kok tetap galak kalau menghadapi perusahaan untuk mempertahankan kehormatan karyawan. Iya. Itu gimana? Itu tergantung, Mbak. Jadi begini, kalau kita melihat Sarbu Musi ini lahir di Sidoarjo, di pabrik gula Tulangan Sidoarjo. Iya. Dulu lahirnya para kiai-kiai ketika muktamar NU, kemudian lahirlah Sarbu Musi di situ. Jadi beberapa nama itu dulu yang. Tetapi di sini kita tetap ya walaupun sebagai menjaga akhlakul karimah ya, tapi kita dalam perjuangan ya, perjuangan tetap kita harus konsisten apa yang harus kita perjuangkan dalam menghadapi apapun ya. Nah, kita memang pernah ya dulu bersama Bu Sri juga ya, kita demo di PG Jatiroto yang waktu sampai macet itu ya. Itu ya kebetulan memang ada sedikit konspirasi politik kayaknya di situ ya. Ada DM dulu itu yang bermain-main kayaknya begitu. Ini menduduki jabatan di atasnya. Tapi saya bilang kepada pengurus saya, kebetulan Pak Bahrun dulu ketua basis PG Jatiroto sebelum demo, tapi tiap hari kita ketemu, saya konsepkan dulu waktu mau demo itu saya konsepkan. Tapi jangan sampai keluar dari konsep ini. Kalau sampai keluar, yang lain silakan. Kalau sampai keluar dari konsep ini, saya tidak bertanggung jawab. Gitu. Sesuai dengan alur yang saya arahkan. Yeah. Alhamdulillah nurut ya. Yeah. Akhirnya dapat prestasi dia, walaupun yang lainnya Yeah. dipecati. Justru dia diumrohkan. Oh luar Berkat itu biasa. ya. Ya alhamdulillah dari. Jadi dengan gaya kalemnya Sarbu Musi itu juga punya pandangan sendiri juga perusahaan. Itu korbannya banyak itu Bisri. Ada namanya Pak Danang itu ketua SP Bun pindah ke Banyuwangi, dipindah ada yang di Madiun, ada yang dipindah ke Probolinggo, ke Situbondo, dilempar semua di daerah yang kering-kering itu kan. Lumajang Jatiroto ini kan basah karena produksinya paling besar ini. Jawa Timur Jatiroto yang paling besar. Produksinya hasil dari produksi gulanya itu. Ya. Nah, itu saya itu waktu di Jatiroto sampai malam itu, sampai malam itu. Saya dengan diskusi terus sama dengan DPR RI, Pak Azam namanya dari Demokrat kalau tidak salah itu.
yang datang ketika persoalan itu sampai betul-betul clear. Tapi yang tadi itu ya banyak korbannya yang bukan di PHK tapi dipindahkan pekerjaannya itu ke daerah-daerah lain. Ini sedikit sharing saya kemarin dulu sama Bu Sri kan gitu. Iya. Iya. Dari beberapa kejadian-kejadian di lapangan yang pernah saya alami, kemudian ketika perselisihan di pabrik mie ada itu ya, di Sumber Suko itu ya, itu sampai 2 tahun tidak selesai. Oh itu kalau Perselisihan. sampai 2 Karena- tahun itu dirumahkan atau di apa? Bukan di PHK, di PHK. Nah, tapi tidak selesai. Sampai apa? Yang membela itu siapa? LSM Kelakah itu. Iya. Ya, Green Hijau atau apa itu. Iya. Itu yang tetap tidak bisa waktu itu. Nah, kebetulan saya kenal sama orang yang minta tolong saya dengan teman-teman. Saya coba komunikasi dengan pihak perusahaan. Saya komunikasi dengan pihak perusahaan dengan baik-baik. Iya. Tidak melalui aturan macam-macam, pokoknya ya dengan lobby dengan baik-baik lah. Saya datang 2 kali deal. Alhamdulillah orang itu dapat pesangon, dibelikan sapi, dibelikan kambing, macam-macam. Jadi begini, saya hanya menyampaikan, Pak, orang ini sudah memperjuangkan perusahaannya sampai berdiri besar, mulai dari kecil sampai besar. Kemudian orang ini sampai pecat, tidak sampai kasih pesangon. Lah perjuangan orang ini kan di mana? Kalau sama gaji ini kan untuk kebutuhan hidup keluarganya juga sehari-hari. Tapi tabungan orang ini kan tidak ada. Nah paling tidak orang ini ketika sampai pecat, orang ini mempunyai harapan, ada kesibukan dari pesangonnya sampean itu. Saya halusi begitu. Akhirnya cair. Tapi Cair, membuat pernyataan supaya tidak. Jadi Sarbu Musi sudah membuat banyak orang dapat pesangon ya. Insya Allah Tapi begitu ya. Sarbu Musinya tidak pernah dapat pesangon ya. Nah ini sama katanya dia. Sama dengan Bu Isri. Saya pernah berjuang waktu terus. itu ya. Sama dengan Bu Isri ini kan Dewan Pengupahan. Iya. Tapi per bulan tidak pernah dapat upah. Oke. Kita berjuang Dewan Pengupahan, Pak. Jadi yang menentukan upah minimum Kabupaten Lumajang ini kami dengan Bu Isri ini yang selalu berjuang Untuk menaikkan upah ya. Iya. Meskipun Saya pernah dengan Bu Isri ini berjuang sama Bu Isri ini hanya selisih 1.000 dengan perusahaan, kita tidak mau tanda tangan. 1.000 rupiah kalau dikalikan, Pak, bagi orang kecil kan besar. iya, Per bisa bulan, pakai satu kali setahun. jadi pengurus Sarbu Musi. Nah, Oke. Barangkali itu Ini pernek. lika-liku perjuangan kami, Lika-liku. tetapi mereka kadang-kadang mereka tidak tahu siapa yang memperjuangkan. Oke. Gitu. Kecuali orang-orang yang punya pengurus, yang jadi pengurus PUK ataupun basis yang ada di situ. Karena kadang-kadang perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan yang tidak ada SP-nya, ini kan tidak tahu, Pak, kadang-kadang. Iya. Oh, tahu-tahu tahun sekian naik sekian. Saya masuk di Dewan Pengupahan itu mulai upah 550. Sampai hari ini Sampai hari ini 1.982.000. luar biasa untuk Sarbu Kita Musi berjuang terus Lumajang. bagaimana mensejahterakan masyarakat kecil yang mungkin barangkali Pesan-pesan kebutuhannya Sarbu harus Musi. terpenuhi gitu. pesan-pesan Sarbu Musi untuk masyarakat atau masyarakat pekerja, masyarakat buruh Iya, bagaimana? perlu kami sampaikan kepada para pekerja yang ada di Lumajang, di perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya, ya kami Sarbu Musi siap untuk membantu, mengawal, membackup, dan membentuk kepengurusan-kepengurusan di setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan jangan takut ya, seperti itu. Dan jangan takut katanya Pak Mansur. Terima kasih, walaupun badan Cak besar. Adam Bahiro. Terima kasih. Barangkali sedikit
dan juga pesan-pesan dari Pak Wakabit Buruh Tani Nelayan PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang terkait teman-teman buruh yang belum membentuk serikat pekerja atau teman-teman buruh yang masih takut-takut atau malu-malu untuk membentuk serikat pekerja. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Terima kasih kepada yang terhormat Bu Sri dari SPSI ya, juga Mas Adam dari Sarbu Musi. Di sini saya wakabit yang baru memang di bidangnya. Saya mohon petunjuk dan sarannya untuk lebih mendalami di bidang perburuan dan ketenaga kerjaan. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau saya mau sharing lah. Bagi kaum marhen dan kaum buruh juga pekerja yang belum terbentuk serikat pekerjanya atau wadah-wadahnya, kami menyarankan dari partai kami selaku wakabit buruh siap menampung dan bekerja sama dengan SPSI dan Sarbu Musi. Kita akan sharing, akan kita salurkan mana yang akan dikehendaki oleh beliau para pekerja. Juga ini Pak Mansur, mohon izin, tadi kan dari sejarahnya kan ada ya dari PNI dulu ya. Ya. Dari wadahnya PNI dulu apa itu? Ya, Persatuan Buruh Marhen. Persatuan Buruh Marhen lah. Saya kok tertarik itu. Ya. Menghidupkan kembali. Mohon maaf. Biar rame juga Lumajang ya. Ya. Silakan. Ingin saya menghidupkan seperti itu, tapi ya perlahan, tapi pasti saya juga akan berkoordinasi dengan tentunya sama pimpinan yang ada di DPC sini, yaitu Pak Solikin Sarjana Hukum sebagai ketua saya mohon petunjuk dan sarannya. Saya kira itu Pak Mansur. Oke. Terima kasih banyak Bung Nanang Sundari, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan DPC PDI Perjuangan Lumajang. Ya, kita di penghujung acara. Jadi yang perlu diketahui bahwa perjuangan buruh tadi perlu disampaikan untuk di Indonesia sendiri sudah hampir lebih dari 100 tahun lamanya, dan kemudian diharamkan pada zaman Orde Baru. Saudara-saudara, satu-satunya yang bisa eksis cuma SPSI, tapi alhamdulillah SPSI juga masih tetap menunjukkan keberpihakannya pada buruh sampai saat ini. Dan perlu diketahui sebenarnya di akhir ujung Orde Baru ada yang namanya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI yang dipimpin oleh Dr. Mukhtar Pakpahan yang saat itu tahun 92-94an sempat ditahan juga oleh rezim Orde Baru, dan SBSI ini didukung juga oleh tokoh Nahdlatul Ulama yang luar biasa, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat itu juga mendukung, dan banyak tokoh-tokoh nasionalis juga mendukung. Tapi hari ini kiprah SBSI tidak semakin membesar nampaknya, dan perlu diketahui setelah reformasi Serikat Buruh di Indonesia terus berkiprah, dan hari ini buruh juga seperti pesan Cak Adam, seperti pesan Bu Sri Sumarliani dan Bung Nanang, jangan takut, ada undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau nanti ada apa-apa, tolong hubungi beliau-beliau, dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja tadi juga sudah siap. Kita buat Indonesia, Kabupaten Lumajang menjadi daerah atau kabupaten yang ramah terhadap buruh dan juga ramah terhadap investasi di kabupaten ini. Terima kasih banyak malam ini. Barangkali ini adalah diskusi dalam memperingati Hari Buruh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.